Hari ini 20 Agustus 2024, saya balik aktif ya. Dan seperti biasa membahas XAUUSD. Teman-teman di sini bisa perhatikan bahwa XAUUSD sudah membentuk yang namanya new all time high. Dan itu terjadi di Jumat kemarin ya. Teman-teman sendiri juga perhatikan terjadi di Jumat kemarin with a strong bullish momentum. Ya, this level totally strong bullish momentum, dorong kuat lumayan signifikan sampai dia break the all time high sebelumnya. Itu ada di 2483 2484. Oke. Dan sekarang gold ada di harga berapa sih? Sekarang gold itu ada di 2502. Kalau misalnya saya bisa bulatkan ke atas ya. 2502. Di sini kalau teman-teman perhatikan is just another movement untuk dia membentuk new all time high terus-menerus. Oke. Just another movement untuk dia membentuk new all time high terus-menerus. Jadi semua yang pembentukannya drop seperti ini saya akan hapus dulu biar teman-teman tidak bingung. Dan ini kita ngelihat secara signifikan pelanjutannya adalah new all time high terus menerus. Jadi masih lebar. Ya, masih lebar potensial dia melanjutkan all time high-nya. Di sini wajar memang teman-teman bisa perhatikan drop, ketahan, dan di sini ada potensial dia ketahan. Tapi menurut saya ini nggak gitu signifikan lah pertahanan dari trend line ini. Kenapa? Satu, karena ini bias. Dua, karena potensial dia untuk melanjutkan penguatan yang lebih signifikan itu jauh terbuka lebar. Jauh banget terbuka lebar. Saya punya conviction seperti itu. Dan ini kan kita hanya membentuk aja, membentuk dan memperkirakan di area mana sih kira-kira dia itu akan mengalami retracement. Sebatas itu. Tapi menurut saya this is a strong bullish momentum. Jadi selama dia nggak drop balik di bawahnya, ya selama dia nggak drop balik di bawah dari pembentukan yang terjadi, which is kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ya ditarikan garis ini, saya tunjukin catatan harga. Di bawah sini 2483-nya aja dia nggak drop balik, it's still going for a bullish trend. Sangat amat kuat, bahkan saya bisa anggap dia akan membentuk new all time high terus menerus. Oke, saya ulangin ya. Sangat amat kuat sampai saya bisa meyakinkan ke kalian dia akan terus membentuk new all time high. Artinya apa? Artinya dia drop, misalnya drop ke sini dan nggak berhasil breakout. Ini cuma jadi batu loncatan dia untuk naik lebih signifikan lagi. Ya, hanya batu loncatan dia untuk naik lebih signifikan lagi. Mentok dia akan membentuk yang namanya base. Mentok-mentok tuh seperti itu. Seperti apa ya? Seperti ini teman-teman. See, breakaway gap, nahan, break, baru dia base. Di level, breakaway gap, base lagi, kita bisa tarik, kita bisa ambil ini, taruh di sini. Artinya apa? We just need the candlestick momentum. Totally similar seperti yang Jumat terjadi. Ketika candlestick momentumnya hadir, dia membentuk new all time high, new all time high, new all time high. Seperti itu ya. Dan ini bullish momentumnya kuat. Saya nggak akan, jadi selama tidak break di balik di bawah 2483, secara daily saya akan selalu bilang bullish momentumnya totally strong. Dan sekarang kita akan ngomongin the previous daily high, previous daily low as usual juga. Kalau teman-teman perhatikan di sini, the highest level yang dia pernah hit adalah this one. Ini saya arahkan 2510 ya, 2510. Ini harusnya 2509.9an, tapi saya buletin aja biar gampang. 2510 teman-teman bisa perhatikan ya. Dan price hari ini dia nggak nyampe di harga tersebut. Nih saya ambil turun di level. Price hari ini dia tertinggi di 2508 aja. Jadi sama ya sebenarnya seperti semalam ketika saya bilang ke teman-teman bahwa area sell kita itu di 2507 2510. Memang sebenarnya itu adalah area sell yang kita bisa manfaatkan. Kenapa high risk? Ya karena teman-teman tahu ya momentum bullish itu nggak bisa dipertahankan. If dia breakout, dia breakout. Dia nggak akan ngeliat lagi ke belakang. Malah nanti nextnya 2510, 2508 ini just become another base momentum. Hanya jadi base aja. Menjadi batu pondasi. Sama seperti ketika di sini dia nge-retest. Jadi ketika dia nge-retest di level kan kita menjadikan ini area sell kita 2484 ke atas. Ketika dia breakout 2484, apa yang terjadi? Kita ubah area tersebut menjadi yang namanya base kita. Karena baru banget dia di breakout. Itu dulu untuk pertama teman-teman bisa tahu sell-nya. Di mana sell medium risk-nya? Nggak bisa. Kalau misalnya kita ngomongin all time high dan kalian mencari sell medium risk, saya nggak sarankan sih kita kayak menempatkan di harga tertentu, nggak. Kenapa? Karena menurut saya jika dia akan terbang ke atas, mentok kita bisa nge-sell hanya ketika dia membentuk base. Tanpa base kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa ngikutin aja untuk follow through. Ini untuk daily-nya ya teman-teman. Sedangkan kalau previous daily low-nya jauh ya. Di sini teman-teman lihat di 2485. Jadi nggak perlu saya bahas banyak banget. Kita balik ke Owanda tempat kita biasa untuk menganalisis.
So we check H4. Di sini ini adalah gambaran kemarin yang saya gambarkan ya teman-teman sekalian. Ini saya hapus aja. Kita ulang dari awal biar teman-teman juga punya pandangan yang sama. Jadi biar nggak pusing ya. Karena kan ini hasil saya bahas dan juga membentuk dalam trade plan OT. Ini adalah candlestick yang terbentuk pada hari ini. Ya, ini adalah candlestick yang terbentuk pada hari ini dengan pembentukannya atas bawah di level yang sama. So saya akan take this one sebagai area teratas. Ya teman-teman bisa ngeliat ya 2509 ya. Dengan area terbawah yang dia nggak breakout itu adalah di 2485, 2486. Totally the same kayak misalnya tadi kita bahas di daily high-nya. Dan kalau misalnya kita ubah menjadi garis, ada beberapa level yang kita bisa perhatikan kalau misalnya nggak di atas sana. Ini ada 2506 ya. Dengan area closingannya, ini kalau kita nggak ngambil area terbawahnya ada di 2491. Ini kalau teman-teman bingung, saya tarik aja. Ini, nah, this level. Kita ambil lagi, taruh di sini. Ya, ini adalah atas dan bawahnya lah kalau misalnya saya bilang closingan terakhirnya untuk H4. Now we talk di H1 karena kita trade adalah di area H1-nya. Kita ngomongin di mana buy zone, sell zone dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekarang ketemu nih. There's tons of level. Di sini teman-teman tahu pembentukannya masih membentuk base. Kenapa membentuk base? Teman-teman perhatikan. Break kuat, nahan, dan dia hanya membentuk pembentukan yang sama ya. Up, down, up, down, up, down. Sampai kapan? Sampai tadi saya bilang, dia breakout salah satunya. Simple ya? It's totally simple. Now, kalau misalnya kita tarik ya. Dari mana sih awal dia base dulu? Di level kita bisa ngomong ini adalah awal dia base. Sampai titik tertingginya. So kita tarik dari sebelah sini, kita ambil untuk Fibonacci retracement, ambil 618. As usual, kita nggak perlu pusing-pusing. Saya hapus beberapa, yang di sebelah kiri saya hapus beberapa. Sorry teman-teman. Oke. Di sini teman-teman lihat ada di 2473.630. Ya, 2473.630. Kita pasang aja sebagai area seandainya dia harus retracement. Jadi kalau misalnya teman-teman baca dan teman-teman perhatikan, benarnya sih nggak gitu berbeda ya dari setup OT yang semalam saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Bahwa there's a big potential seandainya dia nanti memang harus drop, dia akan dropnya ke area di sana. Itu di outlook pertama saya bilang 2475, 2473 karena itu adalah previous supply dengan 61.8% Fibo-nya. Sedangkan kenapa saya share di OT itu buy medium risk-nya di 2450, 2452 karena ya itu adalah tentu jelas area yang lebih enak teman-teman. Di sini teman-teman dapat di base-nya di awal pertama kali dia break, pertama kali dia berupaya untuk lebih kencang naiknya. Itu yang jadi saya patokan. Oke. So kalau misalnya ditanya di mana king area buy high risk? Ya dibilang buy high risk di mana? Buy high risk ya sebenarnya selama dia nggak breakout balik di bawah sini sih. Dan kita hanya bisa manfaatkan scalping. Ini nggak bisa teman-teman manfaatkan ngehold dan lain sebagainya, apalagi dalam masa masih Asia session. Dan nanti akan ada new CPI di Euro. Jadi menurut saya just scalping, mau itu buy mau itu sell sampai dia membentuk atau mendekati area yang kita tunggu. Pertama yang teman-teman perlu tahu adalah 2507, 2510 it is still the same zone yang akan saya sampaikan. This is the place di mana kita bisa entry sell. Ya 2507, 2510 dan itu masih menjadi sell high risk saya. Saya nggak akan ubah menjadi medium risk maupun low risk, no. Itu masih akan menjadi sell high risknya saya. Sekarang kita ngelihat dalam pembentukannya di sini ya. If we check by M15, M5, teman-teman ngelihat dia ada ketahan dalam level yang sama. Pertama, this one dia ketahan nggak bisa melanjutkan penguatannya. Nggak bisa melanjutkan penurunannya sampai ini level turun bawah. Kita tarik jauh sampai di ujung sini. Oke, ini adalah di 2499, di sini 2496. So it's totally the same. Dalam time frame yang minor, M5 dan M15 sih, teman-teman juga lihat ya. 2499 ini saya agak naikin dikit biar pas aja. Nih maksudnya dipasin. Nah, teman-teman lihat 2499 jadi 2450. 2450, 2500, 2499, 2498 itu sebenarnya adalah base minor base ya dalam time frame yang kecil. Yang apa? Yang kemungkinan besar mempertahankan pergerakan gold untuk gak turun ke bawah lagi. Jadi kalau teman-teman mau manfaatkan scalping, ya di area tadi 2500, 2499, 2498 itu pun hanya sebatas scalping aja teman-teman, basically dalam lower time frame, gak bisa di hold lebih lama. Namun seandainya kita harus entry yang memang high risk pertama ya, high risk pertama ketika kita akan entry buy jauh banget sebenarnya di 2487, which is area yang kemarin saya share ke teman-teman ketika di Gurokon ya, ketika di sore hari, yaitu 2487 below, 2487 sampai 2485 itu areanya.
Namun menurut saya nanti kita tinggal ngeliat aja bagaimana momentumnya sampai ke 2490-an. Seandainya 2490-an bisa nahan, saya pasti akan rilis juga area trade-nya di 2490-an ini. Kenapa? Karena there's a big potential dia juga nanti. Teman-teman kan perhatikan, dia selalu close di atas dari 2490-an ya, 2490, 2491. Yang jadi masalah adalah dia membentuk volatility, sih. Jadi misalnya kita 2490, kita kan kadang nggak kuat ya untuk nahan misalnya minus 50 pips. Jadi ada aja momen stop lossnya kita. Tapi nanti kita akan perhatikan dengan momentum yang terbentuk, apakah kita bisa masuk di titik sana. Yang mana yang paling baik sebenarnya, King? Seandainya saya harus nge-buy atau harus nge-sell tanpa perlu pikir panjang. Satu, ya breakout this level. Ketika dia breakout base-nya, itu adalah area yang paling kuat. 2410 break itu only buy. 2410 break itu only buy. Apalagi ketika terjadinya di momen US session. Itu pasti akan dorongannya kuat. Nggak ada fake out dan lain sebagainya. Sama seperti ketika dia drop di bawah lebih dari ini. Sekarang kita ngomongin dari RSI dan juga MACD. RSI teman-teman lihat di 53.8 hampir mau neutral. Dia nggak ada strong bullish, tapi ya kita bisa bilang hampir mau neutral. Sedangkan MACD still going down dengan volume seller yang masih kuat ya. Belum ada pembentukan atau pembalikan dari golden cross-nya, jadi kita bisa lihat akan ada dorongan seller yang lebih baik. Dan teman-teman kalau misalnya lihat di sini, if nanti memang neckline ini di breakout di 2485 yang tadi kita sudah bahas ya, previous daily low-nya, teman-teman sebenarnya bisa melihat bahwa akan terbentuk yang namanya double top ya. See. So if double top-nya sudah confirm what will happen ya, dia akan drop. Dan pertama kali kita akan coba ngambil ya buy di bawahan, di 2470-an sana. Ya jadi sekarang market masih ngawang. Paling bisa ngelihatnya nanti ketika sudah di sore harian. Tapi yang bisa saya pastikan, pertama sell high risk saya itu akan ada di 2507, 2510. Dengan catatan 2507-nya nggak di breakout. Simple ya, 2507-nya saya nggak di breakout, itu saya akan entry sell 2507, 2510. Lalu buy positionnya saya itu jauh di 2487-an. Selebihnya ini hanya sebatas mau scalpingan aja. Jadi either nanti scalping di 2500, 2499, jaraknya 10 pips, nanti masuk lagi di 2490, 2491, sama jaraknya 10 pips. Kenapa? Karena kita menghindari yang namanya volatility, karena volatility itu akan memakan trade yang kita jalankan. So if you check this one, ini kan level nahan. Jadi sama seperti yang kita bahas tadi. Buy ini juga akan nahan kuat untuk nge-retest kembali area supply zone yang kebentuk ya. Di atasnya 2503 sampai ke 2505 gitu. Jadi akan nahan lagi. Kalau misalnya dia nggak kuat ya dia akan makin lama makin drop. Dan butuh volume yang lumayan signifikan. Dan menurut saya nanti berita CPI-nya Euro tuh bisa mendorong lah. Buy medium risk di mana jauh teman-teman. Medium risk saya akan sama seperti yang saya share di OT semalam. Yang untuk over trade-nya teman-teman 2450, 2452 itu akan menjadi area buy medium risk-nya saya. Oke. Untuk currency lain saya nggak ada bahas. Currency lain menurut saya masih belum menarik, apalagi kita baru masuk di hari kedua setelah minggu kemarin dia mencapai ATH untuk XAUSD. So we need to focus on XAUSD first lah. Teman-teman bisa sesuaikan dengan metode trade yang teman-teman jalankan. Jadikan Mapking ini sebagai referensi ya. Untuk teman-teman di Grow Account, nothing to be worry about. Saya pasti akan selalu share Mapkingannya di dalam grup, jadi teman-teman bisa follow up.